Halo Primaces, ketemu lagi di tips and trick kali ini di mana sore-sore angin-angin adem-adem kita masih ngomongin soal motor nih biar makin semangat. Enaknya lagi, gue lagi pesan kopi cuman belum datang tapi kalau udut ready. Nah, menyambung omongan gue kemarin, gue akan jelasin sebentar lagi. Nah, Primaces, ini ngelanjutin ngomong yang kemarin nih. Ngelanjutin ngomong yang kemarin, ini sebenarnya conjunction banget sama apa-apa yang sering dikomunikasikan ke gue lewat viewers, lewat Instagram, lewat DM, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, gue udah coba jelasin sih kemarin, kira-kira soal dunia custom itu kayak gimana. Terus soal kenapa sih harganya segini, kenapa sih itunya segitu, kenapa ininya begini, kenapa itunya begitu, gue udah jelasin kemarin. Jadi, kalau lo belum lihat, lo harus lihat video yang kemarin. Nah, kali ini gue mau bahas per part. Per part untuk satu motor custom, yang misal kita ambil basicnya seperti yang biasa gue kerjain, Benelli, Keyway, Benda, atau SM V16. Yang pertama-tama dari bentuk keluar, kalau kita memutuskan bahwa kita akan mengcustom bentuknya ke arah American Pride, Classic, atau arah British, ini yang biasa dan umum orang ganti adalah body part atau bagian yang dianggap belum memiliki volume atau bentuk yang sesuai dengan keinginan yang lo cari. Karena biasanya mereka senang segala sesuatu identik dengan bentuk yang kekar, yang terlihat lebih besar, juga lebih gahar gitu. Memang sampai saat ini adalah hal yang paling menarik untuk ngelihat bentuk berotot gitu. Soalnya kalau lihat cowok juga badannya berotot gitu kan kayak keren gitu ya, pakai baju apa aja cocok. Juga cewek, kalau badannya bagus, lo lihat dia pakai baju apa aja, sama sepatu apa aja kan kayaknya cocok gitu. Begitu juga motor nih, sama halnya. Kalau bentuknya ototnya udah pas, nggak terlalu lebay, nggak terlalu apa, yang naikin cewek, cowok, baju kotak-kotak, baju ini kayaknya keren aja gitu. Nah, ini yang mau gue ceritain adalah per part. Bagian-bagian yang umum yang mereka ganti adalah biasanya nomor satu adalah ban. Karena ban Benelli, Keyway, SM, dan Benda ini keluarnya memang belum punya ukuran maksimal. Terus belum dari height adjustment-nya juga belum pas nih. Biasanya mereka tuh harus ganti yang ukuran lebih gede, bisa dimainkan dari komposisi ringnya. Aslinya itu 15-18, bisa juga jadi 16-18, 16-21, 17-17, 16-16, dan lain-lain. Nah ini yang paling menarik. Kalau lo tanya sama gue, dan ini sering banget orang nanya sama gue adalah, kalau gue main ganti ban doang bang, itu berapa sih? Nah, kita lihat kasusnya dari Benelli PE. Benelli PE keluar dua model, yang pertama injeksi, terus sama karburator. Kalau injeksi, ban-ban ini jauh lebih mudah karena dia udah pakai jari-jari yang ada tromolnya. Jadi lo tinggal ganti velg, ganti ban, pasang lagi, selesai. Nah, untuk karburator, yang mana velgnya dia cash wheel, atau orang bilang velg racing, dia velgnya memang udah dicetak palang 5 yang agak belok begitu. Ini punya treatment macam-macam. Mulai dari kita ambil tromolnya doang, velgnya kita lepas, jadi terus kita pasangin jari-jari dan lain-lain, sampai kita misalnya males pakai velgnya, kita beli semuanya, ya tromolnya, jari-jarinya, velgnya, bannya, disc brake, misalnya mau pakai buat belakang dan lain-lain dan lain-lain. Nah, sampai misalnya lo mau ganti jari-jari, itu velg jari-jari yang memang menurut gue paling seksi, dengan komposisi yang biasa kita lakukan, 16-16, 15-18, 17-17, dan lain-lain. Berapa sih lo mesti siapin? Yang pertama-tama adalah kalau velg tok, itu mulai dari 2-9 juta untuk velg doang. Karena kalau cuma mau pakai velg jari-jari, lo bisa ambil dari reguler, jari-jari reguler, velg reguler, tromol lo bisa pakai Yamaha, atau kayak gue bilang tadi, pakai tromol dari Benelli PE, velg cash wheel atau racing yang dipotong, dibikin dudukan jari-jari, lalu dipasang. Itu baru velg yang misalnya jari-jari reguler. Kenapa bisa sampai angka 9 juta atau 8 juta lebih? Kalau lo mau pakai velg Fat Daddy. Nah ini, jari-jarinya gede. Memang ini bener-bener kelihatan dia lebih jadi lagi velg Fat Daddy. Kok orang bilang velg Fat Daddy mahal juga bang ya?
Sebenarnya PTD yang ditawarin kita nih, yang ada di pasaran karena kita ini bikin lewat market Indonesia, itu harganya nggak sampai 25% daripada velg aslinya. Karena velg PTD aslinya itu harganya di atas 35 juta, 35, 40, bahkan 50 juta. Jadi, kita juga coba memikirkan gimana caranya supaya teman-teman atau custom user di sini dan custom builder di sini bisa pakai velg PTD identik tapi dengan budget yang jauh lebih murah, yaitu sekitar 20 atau paling tinggi 30% dari harga benernya. Untungnya kita tinggal di Indonesia, di mana orang-orang di Indonesia ini berani mencoba, berani mengcustom, dan berani ngebikin untuk contoh velg-velg PTD. Jadi untuk velg baru kayak gitu tuh. Lanjut, habis dari velg tentu lo harus milih ban. Bannya kayak apa? Nah kembali lagi ke tadi, lo pakai merek apa? Ada merek Swallow, ada merek Zeneos, ada merek FDR, ada merek Shinko, ada merek Pirelli, ada merek macam-macam lah. Sampai merek-merek yang benar-benar aneh ya. Kayak misalnya Continental dan lain-lain. Nah, dari situ lo bisa hitung tuh berapa-berapanya. Karena memang lebih mudah. Jadi menurut gue kalau lo mau komposisi kayak Bentley yang biasa gue kerjain, misalnya kayak gini nih, 17 atau 17-18 dengan velg yang mungkin kayak FDR, Zeneos, atau misalnya Maxxis, itu lo siapin udah pasti ketakar antara 4,5 sampai 5,5 juta untuk pasang di motor ini. Udah pasti tuh. 4,5 sampai 5,5. Karena jari-jari baru, ini baru, velg lebar, bannya Maxxis depan belakang, terus jari-jari baru, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau lo mau pakai velg PTD, ya tentu tinggal lo tambahin tadi harga velg antara 5 sampai 9 juta, velg doang, baru tambah bannya lagi. Jadi kalau gue bilang untuk kaki udah pasti di atas 10 kalau misalnya mau pakai VDD. Antara 10 sampai 15 itu udah oke untuk kaki kalau mau pakai VDD. Jadi kalau jari-jari reguler lo siapin aja lah mulai 5 sampai 6 juta. Tapi kalau misalnya lo pakai VDD itu udah 10 sampai 15 dengan pakai ban Shinko dan lain-lain dan lain-lain. Nah, biasanya habis kaki ini kalau jadi keker, yang mereka mau adalah nomor 2 yaitu biasanya knalpot. Gue mau knalpot dong bang, biar suaranya lebih blar karena bentuknya udah gede. Kalau bentuknya udah makin keker tapi suaranya masih halus, nggak ada suaranya kan kayak Benda 252, mungkin usernya ngerasa aduh kalau digas nggak ada suaranya nih, kurang. Jadi biasanya knalpot, yang pasti pasangannya ban sama knalpot udah biasanya tuh. Nah knalpot ini macam-macam bentuk dan suaranya ya. Cuman range custom untuk knalpot yang outputnya 2, terus modelnya begana begini begitu begitu begini, itu rata-rata kalau kita lihat di luaran harganya mulai dari 1,8 sampai 4 juta. 1,8 sampai 4 juta tergantung mufflernya, tergantung pipanya, tergantung dibebet pakai exhaust wrap apa enggak dan lain-lain. Jadi harga mulai 1,8 sampai 4 juta. Nah, kolaborasi atau kombinasi dua itu antara ban velg sama knalpot biasanya mereka udah cukup puas nih, ngerasa 40% daripada motor custom mereka udah dapat nih, esensi custom. Karena kakinya udah gede, terus suaranya udah menggelegar. Baru lanjut ke lain-lain deh. Biasanya seperti itu. Nah, lanjutannya biasanya apa nih? Habis lo pakai ban udah pasti, biasanya spakbor. Spakbor belakang kayak begini, aslinya kepanjangan, bentuknya kurang seksi. Akhirnya kita ganti. Nah, spakbor belakang kalau mau model kayak begini, spakbor aktif, spakbor pasif. Aktif itu maksudnya ngikut arem. Ada spakbor aktif yang diem aja. Tergantung ukurannya, mau small, medium, large, extra large, super extra large, harganya beda-beda. Tapi untuk spakbor belakang itu range-nya mulai dari 1,5 sampai ke 4 juta. Spakbor belakang nih. Jadi tergantung bentuknya, tergantung apanya, tergantung catnya juga, tergantung apanya juga. Tapi mulai dari 1,5 sampai 4 biasanya lo udah dapat barang yang udah match. Kecuali lo memang minta di gambarnya bener-bener paintbrush apa segala macam yang butuh treatment di catnya. Nah, habis spakbor depan, pasangannya tentu, spakbor belakang. Pasangannya biasanya spakbor depan. Spakbor depan kalau dia dari bahan besi, itu kira-kira berapa sih? Nah, di pasaran kita lihat teman-teman jual mulai dari 800, 900, 1 juta, sampai 1,5 juta. Karena bahannya besi. Jadi tentu ini beda sama bahan plastik. Jadi tentu harganya ada di sekitar segitu. Mulai dari 800 sampai 1,5 untuk depan. Kalau lo mau model-model dikit, dia ada bracket ini, itu, katakanlah 1,7 ya. Jadi udah tahu tuh harganya. Ban, knalpot, spakbor belakang, spakbor depan. Terus biasanya mereka juga mulai ngomongin gas tank, tangki.
Tangki ini menurut gue adalah kerjaan yang benar-benar harus teliti, presisi, dan bagus. Kenapa? Karena menurut temen gue, ada Om Olok nih yang ngomong nih, mahkota dari satu motor adalah tangki. Dan itu gue ingat omongan dia. Oh, bener juga Om, dari dulu ya dia ngomong udah lama tuh. Mahkota satu motor adalah tangki. Jadi tangki ini harus bener. Jadi tangkinya harus pas, bentuknya memang harus sesuai sama owner. Jangan sesuai sama tetangga lo. Kadang-kadang tetangga kita suka beda. Yang penting sama owner. Begitu ownernya cocok, nah inilah dia mahkota atau jati diri satu motor. Berapa sih harga tangki? Mulai dari 1,5 sampai 3 juta harga tangki. Ada yang gede, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, tutupnya di sini segala macam. Tapi yang gue lihat-lihat mulai dari 1,5 sih udah cukup, sampai 3 plus ya, maksudnya 3,5, 3,8. Lebih dari itu menurut gue udah percuma. Maksudnya nggak harus seperti itulah. Nah, lanjut adalah jok. Jok berapa sih? Lo mau jok single, jok panjang, jok lipat, jok apa, macam-macam. Tapi kalau gue lihat ya harga jok itu kalau misalnya lo mau barang dengan kualitas yang lumayan cukup, mulai dari 1,5 sampai 4 juta. Itu harga jok doang. Kecuali lo mau pakai jok Harley asli ditempel di situ, tentu budgetnya akan beda lagi. Atau gue mau jok Triumph asli nempel di situ, tentu juga ya harganya lebih macam-macam lagi karena memang bahan dasarnya mereka beda. Bisa jadi kulit asli yang umurnya udah lama, kulit asli yang dibikin sama artisan dan lain-lain. Kurang lebih jok seperti itu. Nah, gue juga bikin undercoil buat PE. Undercoil gue nih orang suka nanya ya, bang undercoil lo berapa sih? Undercoil gue jual dengan masih harga sangat murah loh kalau gue rasa ya. Karena barang yang kita bikin adalah dari besi, steel galva, dalam artian dia akan punya durabilitas lebih kuat. Karena menurut gue, dia posisinya ada di bawah, terus kena langsung dengan ban sama bawah aspal jalanan atau bagian bawah daripada satu motor, jadi dia harus punya durabilitas yang menurut gue kuat. Jadi orang suka nanya sama gue, bang ini dari plastik bukan? Bukan, gue dari besi. Atau ini dari fiber bukan? Bukan, gue dari besi. Memang kalau untuk dari fiber, plastik, dan lain-lain kita bisa cetak, jadi bisa juga kita jual jadi harganya lebih murah. Cuman ya kita sampai sekarang masih tetap pengen pakai besi untuk undercoil. Jadi kenapa kita jual juga dengan harga yang masih di kepala satuan lah. Itu udah include bracket ya, dari besi dicat hitam. Terus kalau di Benelli ada cover under tank atau three pieces under tank yang ada air guide-nya. Itu dia buat nambah satu ornamen atau unsur yang kira-kira dulu gua rasa dia memang pas untuk ngisi tempat di situ. Jadi menurut gue beberapa aksesoris memang cukup pas untuk dipasang di Benelli. Kurang lebih ya harganya juga masih nggak terlalu mahal lah, masih di bawah 1 sih harganya. Nah, yang terakhir adalah gue mau ngomongin adalah ornamen. Ornamen lo bisa lihat lampu disesuaiin bentuknya, lampu depan, lampu belakang, lampu sen depan, lampu sen belakang, bentuknya yang gantung, bar end, belakang, tinggi, pendek, chrome, hitam, LED, dan lain-lain. Modelnya macam-macam dan banyak banget. Kalau gue hitung-hitung lampu depan, lampu belakang, sama lampu sen LED, lo anggarin mulai dari 1,5 sampai 2,5 udah cukup banget. Karena andai kata perlu ada bracket baru, ini akan ada penyesuaian biaya lagi kayak bracket depan, bracket belakang, atau dia harus dipasang dengan bau tertentu dan lain-lain. Tapi dengan budget 1,5, 2,5 sih gue rasa udah cukup untuk lampu-lampu tadi ya. Terus aksesoris penambah gaya kalau menurut gue. Aksesoris penambah gaya ini misalnya kayak stang, handpad, terus gantungan handphone, footpack yang gede ala-ala Harley, sampai ke plat nomor. Dan ini bener-bener pengunci terakhir lah. Gue bilang sih ini garnish terakhir yang memang harus dipikirin supaya dia makin jadi gitu. Termasuk juga spion. Nah, dia dari semua ini nih memang lo bisa pilih macam-macam brand dengan macam-macam barang yang ada di aftermarket. Tapi lo sediain aja di angka 1,5 lagi sampai 2,5 untuk ini semua. Selesailah. Kembali lagi ke pertanyaan tadi adalah barang tadi ini sebenarnya yang lo sebutin bang 1,5, 2,5, 1,5, 2,5 itu yang masang siapa? Nah ini dia barang-barang tadi dengan catatan tidak atau belum terpasang. Jadi kalau lo mau pasang lampu sennya adanya di bawah ban di antara sini tentunya lo harus pasang di tempat instalator, builder atau bengkel atau mekanik. Jadi mungkin ada tambahan kabel, ini ongkos biaya pasang dan lain-lain. Tapi
ongkos biaya pasang tadi, kalau lo ngomong sama gue, misal nih barang yang gue kirim, satu barang full tadi yang gue kasih, gue kirim ke sana, ke tempat lo untuk lo pasang sendiri. Total itu semua untuk lo pasang, biaya pasangnya berapa sih? Kira-kira ongkos pasangnya mulai dari 3 sampai 7 juta, itu semua mekanik musiknya udah pada bisa pasang. Karena memang kalau gue kirim brok satu full set ke lo itu butuh sekitar seminggu 10 sampai 14 hari untuk instalasi di sana sampai dia semua part terpasang. Jadi, kalau lo mau hitung-hitung itu semua budget, lo bisa pilih lo beli barangnya pasang sendiri lebih murah, lo beli dengan mekanik yang bisa lo tawar atau dibantu temen yang ngerti jadi bisa lebih murah untuk lo pasang sendiri dalam di rumah. Tapi kalau lo bawa ke bengkel, tentunya memang bengkel akan menentukan biaya charge, biaya pasang berapa-berapanya. Contohnya kalau di gue berapa satu hari kerja, di bengkel lain berapa satu hari kerja, dia tinggal hitung tuh. Oh gue butuh 7 hari, oh gue butuh 10 hari, gue butuh 20 hari, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu omongan budget yang lebih detail untuk segmen kali ini. Jadi, semoga lo ngerti. Kalau nggak ngerti, lo DM gue aja deh. Tapi kalau masih nggak ngerti juga, lo nonton 3 kali ngerti deh video gue. Kurang lebih ya, mudah-mudahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa nonton lagi videonya. Juga like, comment, share, sama subscribe. Biar gue bisa bagi-bagi tips terus-terusan seperti ini. Oke? Gue pamit dulu karena udah gelap dan udah backlight di belakang. Banyak bocah-bocah mau pulang. Gue pamit deh. Dah.